Pasca truk terjun ke sungai menewaskan 15 orang, Wakil Bupati Pelalawan minta PT NWR tertibkan truk angkut orang di perusahaannya. Wakil Bupati Pelalawan sangat prihatin dan ikut berbelasungkawa atas terjadinya tragedi truk pengangkut buruh harian lepas PT Nusawana Raya terjun ke Sungai Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau yang menewaskan 15 orang penumpangnya pada Sabtu pagi tanggal 22 Februari 2025 lalu. Atas peristiwa naas tersebut, Wakil Bupati Pelalawan minta PT NWR bertanggung jawab. Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin, mengingatkan PT Nusawana Raya agar menertibkan dan mengembalikan fungsi truk barang yang dimodifikasi menjadi pengangkut orang di perusahaan hutan tanaman industri tersebut. Hal itu sudah menyalahi aturan berlalu lintas. Wakil Bupati Pelalawan juga memahami karena lokasi untuk mengangkut buruh penanaman bibit akasia itu berada di dalam hutan tanaman industri, tidak memungkinkan menggunakan bus. Namun pemerintah Pelalawan akan memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait untuk mencarikan jalan keluarnya agar tragedi maut di Sungai Segati tidak terulang kembali di kemudian hari. Kita tentu berkaitan dengan mobil yang tidak sesuai pada peruntukannya itu, kita akan membuka aturan nanti Dinas Perhubungan, mobil barang yang ngangkut orang. Nah ini nanti kita cek aturannya. Tapi ini kan menjadi kendala. Ini kan di dalam hutan. Di dalam hutan, kalau dibuat bus nanti kan tidak sesuai. Nah, ini kan anak perusahaan NWR, dia mengambil pekerjaan di NWR yang bertanggung jawab penuh. Nah, kita minta NWR sebagai induknya untuk menertibkan ini, mulai dari merevisi kontraknya, karena ini kan bicara kontrak nih, sesuai dengan kontraknya apa, budgetnya apa, keinginan kawan-kawan pengusaha, anak perusahaan NWR itu mencari untung. Nah kan sampai ke situ dia ngajinya tidak saja sepenggal-sepenggal. Kita dari pemerintahan Kabupaten Pelalawan tidak menyalahkan si A si B, tapi ini yang bertanggung jawab 100% si kontraktor yang memiliki karyawan. Tugas pemerintah di mana kendalanya kami akan bantu. Tugas NWR sebagai induk wadah tempat memberi pekerjaan harus memfasilitasi. Nah, kami menyarankan kepada NWR agar melihat kondisi. Kalau memang yang layak pakai bus, tapi bicara nilai kontraknya harus dipertimbangkan dengan berapa keuntungan, berapa profit kawan-kawan. Nah itu urusan bisnis to bisnis lah. Itu saja. Terkait berselewarannya truk pengangkut subkontraktor PT Riau Andalan Pulp and Paper Group April di dalam kota Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan, pemerintah Pelalawan akan mencarikan solusinya. Karena kalau perusahaan subkontraktor diwajibkan menyediakan bus pembawa karyawannya ke pabrik PT RAPP hanya 5-10 karyawan. Tentunya, subkontraktor akan mengalami kerugian sebab untuk menyewa bus dalam sebulan mencapai 22 juta rupiah. Kalau subkontraktor memiliki karyawan lebih dari 30 orang, pastinya mereka tidak keberatan. Walaupun begitu, karena negara ini negara hukum, maka Wakil Bupati Pelalawan menegaskan aturan akan tetap ditegakkan. Sebelumnya pihak perusahaan PT RAPP yang memberikan kontrak akan dipanggil terlebih dahulu. Sama dalam kota juga. Pertama kan nilai kontrak, berbicaranya kan bisnis to bisnis. Kalau kita gunakan bus, sewa bus itu semurah-murahnya itu 22 juta. Kalau kita gunakan truk atau mobil pickup itu lebih murah. Nah contoh, saya kasih gambaran. Karyawan yang dibawa cuma 6 orang. Kalau kita kontrak bus 22 juta, sementara nilai kontraknya di bawah 15 juta. Nilai pekerjaannya ini yang harus disiasati, baik itu dari top manajemen RAPP, khususnya yang di Kerinci ya, bukan di NWR, ini bicara karyawannya Kerinci.
Kalau karyawannya di atas 30 itu sudah bisa menggunakan bus. Tapi kalau karyawannya 10, kontrak bus 22 juta, gaji karyawan habis untuk bus saja lagi, tak ada profit pengusaha gitu. Ini jadi masalah bagi kawan-kawan pengusaha. Pihak perusahaan akan dipanggil untuk apa ini Pak? Nanti kita akan Sosialisasi. panggil ini sesuai dengan arahan Pak Kapolda melalui Dirlantas yang kita minta sesuaikan dengan aturan regulasinya. Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, truk pembawa 32 orang pekerja buruh harian lepas bagian penanaman kayu akasia di hutan tanaman industri PT Nusawana Raya. Rencananya pada hari naas itu, pekerja BHL akan berbelanja ke pasar di Desa Segati. Namun sesampainya di jembatan Sungai Segati, tiba-tiba truk cold diesel yang sudah dimodifikasi untuk membawa orang tersebut menabrak pagar jembatan sehingga truk yang dikemudikan oleh Maranatha umur 43 tahun jatuh ke Sungai Segati. Mengetahui truk yang ditumpanginya terjun ke sungai, 17 penumpang berhasil keluar dari dalam bak truk dan melompat untuk menyelamatkan diri. 15 orang lagi tidak dapat keluar dari dalam bak truk sehingga mereka ikut tenggelam dengan truk cold diesel tersebut. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.